Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Syahabat, kanal yang mengajak kita menelusuri kisah para bintang penerang bumi, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada episode kali ini, kita akan memasuki perjalanan seorang lelaki yang kelembutannya menyentuh langit. Kekayaannya tak membuatnya congkak, dan kedermawanannya menjadi lautan yang tak pernah surut. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga, manusia mulia yang oleh malaikat pun merasa malu kepadanya. Mari kita mulai kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 1. Nasab mulia dan awal pertumbuhan. Utsman bin Affan lahir dari keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah, keluarga terpandang, terhormat, dan sangat kaya. Sejak kecil, Utsman tumbuh dalam lingkungan yang penuh adab dan kehormatan. Tubuhnya tinggi, tampan, wajahnya bersih memancarkan ketenangan. Jenggotnya sering disemir dengan warna kuning. Ia dikenal lembut, pemalu, namun cerdas dan sangat jujur. Keluarganya banyak berdagang, sehingga sejak muda Utsman telah menguasai dunia bisnis. Tidak seperti banyak bangsawan Quraisy lainnya, ia tumbuh tanpa menyentuh arak, tanpa beribadah kepada berhala, dan tanpa melakukan maksiat-maksiat jahiliyah. Harta baginya bukan ruang untuk bermegah, tetapi amanah yang harus dijaga. Bagian 2, masuk Islam dan pengorbanan awal. Ketika Islam datang melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman termasuk yang pertama mendengarkan dakwah dengan hati yang jernih. Ia tidak membantah, tidak ragu, tidak menawar. Ia langsung berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Keimanan ini membuat keluarganya murka. Ibunya menangis berhari-hari, pamannya mencaci, kaumnya memutuskan hubungan. Namun Utsman tidak goyah. Ia bahkan mengorbankan kenyamanannya untuk berhijrah 2 kali. Pertama ke Habasyah bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah. Lalu hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban baru. Pada masa ini, kekayaannya mulai menjadi penolong umat. Ia membantu para muhajirin yang tidak memiliki apa-apa, memberi mereka makanan, pakaian, bahkan modal untuk memulai hidup baru. Bagian 3, suami 2 permata Rasulullah. Utsman merupakan satu-satunya manusia yang pernah menikahi 2 putri Rasulullah secara bergantian. Karena itu ia mendapat gelar Zulnurain, pemilik 2 cahaya. Ketika Ruqayyah wafat setelah perang Badar, Rasulullah kembali menikahkannya dengan Ummu Kulthum, putrinya yang lain. Cinta Rasulullah kepada Utsman sangat dalam. Beliau berkata, "Seandainya aku memiliki anak perempuan ketiga, niscaya aku akan menikahkannya dengan Utsman." Setiap kali Rasulullah melihat Utsman, beliau tersenyum, dan para sahabat tahu bahwa kedudukan Utsman begitu tinggi di sisi beliau. Bagian 4, puncak kedermawanan, sumur rumah. Ketika kaum muslimin mengalami kesulitan air di Madinah, terdapat satu-satunya sumur besar yang airnya jernih, sumur rumah. Tetapi sumur itu dimiliki seorang Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi. Rasulullah mengumumkan, siapa yang membeli sumur itu dan menyedekahkannya untuk kaum muslimin, baginya surga. Tanpa berpikir panjang, Utsman datang dan menawar sumur itu seharga 35.000 dirham. Nilai yang sangat besar pada waktu itu. Namun pemilik sumur menolak. Lalu Utsman menawar setengah hak pengelolaan dengan harga 12.000 dirham. Pemilik sumur setuju. Karena Utsman bersedekah, ia memberikan hari gratis mengambil air bagi umat. Melihat pelanggan beralih ke Utsman, pemilik sumur akhirnya menjual sisanya dan Utsman membeli seluruh sumur secara penuh. Sejak itu sumur rumah menjadi sumber air gratis bagi seluruh penduduk Madinah dan sumber pahala abadi
bagi Utsman yang terus mengalir hingga hari ini. Bagian 5, Perang Tabuk dan Kemurahan Tiada Batas. Pada masa Perang Tabuk, keadaan umat Islam sulit. Pasukan harus bergerak jauh, bekal menipis, dan musim panas sangat menyulitkan. Rasulullah menyeru umat untuk berinfak. Utsman datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aku menyediakan 100 ekor unta lengkap dengan pelana dan perbekalannya." Beberapa saat kemudian, ia kembali lagi. "Ya Rasulullah, 100 ekor unta lengkap dengan pelana dan perbekalannya." Aku tambahkan 100 lagi. Lalu ia kembali untuk ketiga kalinya. "Ya Rasulullah, ku tambahkan lagi 100. Total 300 ekor unta. Berikut kuda, emas, dan harta lainnya." Rasulullah menengadahkan tangan ke langit dan bersabda, "Tidak ada yang akan membahayakan Utsman setelah hari ini." Sebuah penghargaan yang tidak pernah diucapkan kepada sahabat lainnya. Bagian 6, menjadi khalifah ketiga. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman dipilih menjadi khalifah melalui musyawarah yang sangat ketat dan adil. Kepemimpinannya berlangsung sangat lama, sekitar 12 tahun. Di masa ini, Islam mengalami perluasan wilayah yang sangat luas. Kekayaan negara meningkat pesat dan stabilitas ekonomi berkembang dengan sangat baik. Utsman dikenal lembut, tidak suka menumpahkan darah, dan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Namun kelembutan itu pula yang dimanfaatkan oleh kaum munafik untuk menyulut fitnah. Bagian 7, fitnah besar dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Di akhir masa kepemimpinannya, muncul fitnah besar yang digerakkan oleh tokoh-tokoh yang membenci Islam. Mereka menyebarkan rumor, memfitnah Utsman, mengadu domba rakyat, dan akhirnya mengepung rumah sang khalifah. Banyak sahabat besar seperti Ali dan Zubair ingin mengangkat pedang membela Utsman. Tetapi sang khalifah menolak dengan lembut. "Aku tidak ingin setetes darah pun tumpah di Madinah karena diriku." Di tengah pengepungan, Utsman tetap tenang, berpuasa, membaca Al-Quran, dan memaafkan semua yang memusuhinya. Dan pada satu sore yang sunyi, ketika mushaf terbuka di pangkuannya, para pemberontak masuk dan membunuhnya. Darah Utsman menodai ayat Al-Quran yang sedang ia baca, ayat dari surah Al-Baqarah. Ia wafat sebagai syahid dalam keadaan berpuasa sambil memegang kalam Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika Abu Bakar adalah sosok kejujuran, Umar adalah pilar keadilan, maka Utsman adalah samudera kelembutan yang mengalirkan kebaikan tanpa batas. Ia bagaikan rembulan yang sinarnya lembut, tidak menyilaukan mata, tetapi menerangi malam bagi orang-orang yang tersesat. Ia seperti sumur yang tak pernah kering, meski ribuan tangan mengambil airnya. Ia adalah pohon besar yang berbuah manis, dan buahnya jatuh kepada siapa saja tanpa membedakan suku, warna, atau kedudukan. Dari Utsman kita belajar bahwa kekayaan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk menjadi jembatan menuju ridha Tuhan. Kita belajar bahwa kelembutan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang paling sulit ditaklukkan. Dan kita belajar bahwa fitnah bisa menggoyang dunia, tetapi tidak bisa menggoyang hati yang telah bertaut dengan langit. Semoga Allah meridai Utsman bin Affan, sang Zulnurain, pemilik dua cahaya. Semoga kita kelak dipertemukan dengannya di taman surga, tempat para dermawan sejati berkumpul di sisi Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.